dengan NIM 18722 Prodi Pendidikan Ekonomi mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam. Dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi SPDMM Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Kita lanjut, untuk pokok pembahasannya itu ada 4. Dan di sini ada pengelolaan sumber daya alam yang pertama, yang kedua ada manfaat ekonomi sumber daya alam, yang ketiga ada penggunaan sumber daya alam, dan yang terakhir yang keempat ada kesimpulan. Baiklah, sebelum kita membahas materi atau pokok pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian dari sumber daya alam. Nah, di sini pengertian sumber daya alam, kita lihat sumber daya alam memiliki pengertian sesuatu ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Nah, kita langsung. Nah, di sini sumber daya memiliki karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakter itu dapat diklasifikasikan atau penggolongan sumber daya alam. Yang pertama atau A, berdasarkan jenis. Nah, di sini ada sumber daya alam hayati. Nah, berasal dari makhluk hidup. Di sini contohnya ada rotan, ternak dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sumber daya nirhayati atau abiotik, berasal dari benda tak hidup. Contohnya ada bahan tambang, air dan lain-lain. Yang selanjutnya ada B. Kita lihat B, berdasarkan sifat pembaharuan. Nah, di sini ada 3 sumber daya alam yang diperbaharui atau renewable, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, gas alam. Yang ketiga, ada sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya, unlimited. Di sini ada sinar matahari dan udara. Kita langsung yang ketiga atau C. Kita lihat berdasarkan penggunaannya. Nah, di sini sumber daya alam penghasil bahan baku. Contohnya di sini sumber daya alam ini memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Contohnya ada hasil hutan, hasil tambang dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sumber daya penghasil energi, sumber daya alam. Di sini ada energi. Termasuk di sini contohnya ada ombak, panas bumi, arus air sungai. Nah, baru kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, pengelolaan sumber daya alam, kita lihat ada di sini ada konsep atau prinsip pengelolaan sumber daya alam hayati. Keanekaragaman hayati diawali dengan pemahaman terhadap unsur atau elemen dan keterkaitan nilai keberadaan unsur-unsur sumber daya tersebut. Nah, di sini ada unsur atau elemen keanekaragaman hayati. Di sini ada ekosistem, spesies, genetik, dokumen Convention on Biological Diversity tahun 1992. Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, di sini ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada petanya. Pertama ada pemanfaatan sumber daya alam. Di sini ada output. Di sini ada kelestarian fungsi lahan, peningkatan nilai dukung ekosistem, pemanfaatan berkelanjutan. Ada outcome-nya. Di sini penggunaan berkelanjutan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian tata nilai kelangsungan hidup. Nah, di bawahnya kita langsung ke pengelolaan lahan. Nah, di sini prinsip pengelolaan lahan yang pertama ada pengendalian kerusakan lahan, ada green issue. Di sini konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, air, energi dan sumber daya lainnya. Kesesuaian peruntukan pemanfaatan, di sini fungsi lahan, ada tata ruang atau tata guna lahan. Pengembangan nilai dukung ekosistem, dilanjut meningkatkan produktivitas lahan atau kawasan. Di sini memiliki nilai tambah, bentuk dan pola pemanfaatan berkelanjutan. Yang kedua, pengendalian pencemaran lahan. Di sini pengelolaan limbah atau sampah. Ada brown issue, minimalisasi limbah atau sampah, teknologi bersih. Di sini ada hemat bahan baku atau energi dan 3R. Lanjut pengelolaan limbah sampah. Di sini menjadi kompos, biogas, incinerator, landfill dan lain-lain. Nah, dilanjut menjadi konservasi. Nah, pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan dengan tetap memelihara peningkatan kualitas serta keanekaragaman. Di sini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lahan. Hal tersebut meliputi upaya pengelolaan sumber daya alam yang menjamin terselenggaranya. Di sini ada perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan,
dalam kurung atau berlangsungnya proses-proses ekologis dan kelestarian sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya ada pengawetan sumber daya alam meliputi A. Kelestarian keanekaragaman hayati. Di sini ada keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik. B. Efisiensi penghematan, pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan. Dilanjut C. Kelestarian tata nilai kondisi bentang alam penopang keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kelerengan atau kelandaian lahan, ketinggian lahan dari permukaan laut, sistem hidrologi, tata air, jenis tanah, kesuburan, dan lain-lain. Nah, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Di sini kelestarian penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan. Nah, di sini ada tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati atau KHT, konservasi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaragaman kehidupan, pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan, sustainable use, dan terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik benefit sharing. Nah, di sini arah kebijakan konservasi kehati. Nah, di sini yang meningkatkan kepedulian, upaya pelestarian kehati, sosialisasi atau pencerahan, memperlambat, mengurangi atau menghentikan laju kerusakan, degradasi dan kepunahan kehati diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Peningkatan keberdayaan peralatan kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum, mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, ilmu pengetahuan teknologi, dan melestarikan kearifan lokal. Nah, di sini implementation of rigors of the Convention on Biological Diversity, Convention Sustainable Use and Benefit Sharing, Indonesia has ratified CBD in 1994, Acts nomor 5 tahun 1994. Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan IBSAT 2003 sampai 2020, mewujudkan keadilan, keseimbangan peran, kepentingan, dan memperkecil potensi konflik. Nah, kita langsung untuk materi yang kedua. Di sini ada manfaat ekonomi sumber daya alam. Nah, kita bisa lihat untuk materinya yaitu manfaat sumber daya alam. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sumber daya alam yang ada di dalam bumi merupakan barang tambang, di mana barang tersebut dapat diolah menjadi bahan baku, kemudian barang jadi. Setelah menjadi barang jadi, maka banyak manusia yang membutuhkan hal tersebut. Untuk membuat bahan baku menjadi barang jadi, tentu memerlukan produsen, distributor, dan konsumen. Konsumennya siapa? Kita manusia. Hal ini terjalin dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ada di bawahnya berikut beberapa contoh bahan baku dan kegunaannya. Nah, untuk yang pertama di sini yang pertama ada asbes. Di sini bahan pembuat sumbu kompor dan kaos lampu. Ada batu bara, bahan bakar pewarna dan pengawet kayu. Ada belerang, industri obat-obatan dan korek api. Ada batu kapur, industri semen, bangunan dan cat tradisional. Di sini ada besi, industri mesin, jembatan, bangunan dan alat rumah tangga. Ada bauksit, bahan baku aluminium, pesawat terbang dan alat rumah tangga. Ada emas, bahan perhiasan bernilai tinggi, gas alam, ada untuk bahan bakar, minyak bumi, ada untuk bahan bakar, ada manggaan, bahan besi baja, ada nikel, bahan pelapis antri karat, ada besi, ada timah, peralatan rumah tangga, ada tembaga, peralatan untuk bahan perunggu. Nah, kita langsung. Nah, beberapa bahan baku yang ada di bumi dapat cepat habis jika pemanfaatannya secara besar-besaran. Jika tersebut terjadi, maka manusia sendiri akan dirugikan. Nah, di sini ada pelestarian sumber daya alam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, berikut cara melestarikan sumber daya alam. Ada penghematan. Bahan galian seperti bahan tambang termasuk bahan yang tidak bisa diperbaharui. Jika sudah habis dimanfaatkan, maka sudah tidak bisa lagi ditemukan lagi, sehingga dalam penggunaan bahan tersebut harus dilakukan penghematan atau mencari bahan alternatif lain yang serupa. Yang kedua ada perlindungan.
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam perlindungan adalah membentuk suaka marga satwa dan cagar alam. Suaka marga satwa merupakan tempat perlindungan hewan-hewan agar tidak cepat langka dan punah. Sedangkan cagar alam merupakan perlindungan hutan, tumbuhan, hewan yang ada di dalamnya. Sehingga hewan-hewan dan tumbuhan masih memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk mereka. Nah, di sini berikut data suaka marga satwa dan cagar alam di Indonesia. Di antaranya yang ada suaka marga satwa Gunung Leuser di Aceh, ada suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur, ada suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur, ada suaka marga satwa Pulau Mojo di Sumbawa atau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada suaka marga satwa di Pulau Komodo di NTT, ada suaka alam Sibolangit di Sumatera Utara, ada suaka alam Nimbo Pantai di Sumatera Barat, ada suaka alam Rafflesia di Bengkulu, ada suaka alam Pulau Dua di Jawa Barat, ada suaka alam Arjuno Lalijiwo di Jawa Timur. Nah, itulah. Nah, di sini kita akan bahas tentang pemeliharaan. Nah, sebagai manusia, kita harus terus menjaga kekayaan alam. Beserta kegiatan yang menjaga kekayaan alam, di antaranya ada penebangan pohon harus seimbang dengan penanaman pohon. Ada pemerawatan hutan secara serbaguna, ada pengambil hasil hutan dengan perhitungan, hati-hati dalam menebang pohon agar tidak merusak pohon yang muda, memelihara pohon agar tumbuh dengan baik, mencegah penebangan liar, bahaya kebakaran dan hama penyakit. Selain juga menjaga alam dan hutan, kita juga harus menjaga tanah agar tetap subur. Dengan tanah yang subur, maka kita bisa menanam berbagai pohon dan mencegah erosi. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Penggunaan sumber daya alam. Nah, penggunaan sumber daya alam di sini pemerintah dalam ini sebagai pengambil kebijakan dan kewenangan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut harus melakukan berbagai langkah strategis dalam pelaksanaannya. Nah, tujuan utamanya yaitu agar dalam pemanfaatan kekayaan alam ini tidak ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat kecil. Selain itu, kekayaan alam tersebut akan diolah dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana? Nah, di sini mungkin hal ini pernah Anda baca dan pelajari saat duduk di bangku sekolah dasar SD. Namun tidak ada salahnya untuk diulas kembali. Perlu Anda ketahui bahwa sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui meskipun dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dapat dipastikan tidak akan habis. Hal ini dikarenakan sumber daya alam ini akan selalu terus ada, baik dengan campur tangan manusia ataupun tanpa campur tangan manusia. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tentu saja akan habis jika terus dimanfaatkan tanpa ada batasnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam ini bersifat terbatas dan tidak diperbaharui, sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan metode, unsur, prosedur yang benar. Sebagai contoh, kita lihat berbagai hasil tambang seperti minyak bumi, emas, batu bara, nikel, timah, dan sebagainya. Hasil penambangan tersebut ketersediaan terbatas, sehingga jika terus ditambang dan dimanfaatkan tidak memungkinkan sesuatu saat nanti akan habis. Oleh karena itu, manusia harus bijak dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Caranya seperti apa? Bagaimana? Nah, yaitu dengan secukupnya dan tidak berlebihan, sehingga ketersediaan masih tetap terjaga hingga waktu yang lama. Selain itu, daerah di sekitar penambangan perlu dilakukan konservasi agar tidak rusak dan dapat terjaga hasil tambang di dalam perut bumi. Cara seperti itulah yang mampu menjaga kekayaan alam di Indonesia untuk terus ada dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan bersama atau masyarakatnya. Nah, apa akibat jika pemanfaatan sumber daya alam tidak bijaksana? Kita lihat akibatnya. Akibatnya tentu saja sangat fatal karena bisa berpengaruh pada kehidupan manusia di permukaan bumi. Hal itu dikarenakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga saat ini terus digali dan diproses dengan berbagai cara atau metode. Jika cara pemanfaatan tidak bijaksana dan berlebihan, tentu saja ketersediaannya akan menipis dengan waktu yang relatif cepat. Jika kondisi ini seperti ini, bukan tidak mungkin berbagai komponen pendukung manusia dalam kehidupan sehari-hari akan habis. Nah, dapat terjadi kepanikan massa,
yang berakibat dengan kekacauan yang tidak akan terkendali. Sebagai contoh, Anda bayangkan saja jika ketersediaan cadangan minyak bumi di dunia habis, padahal minyak bumi tersebut adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini minyak bumi juga sangat vital keberadaan bagi kehidupan manusia karena dapat diolah menjadi berbagai produk bahan bakar minyak seperti premium, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Nah, bahan bakar minyak tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia, misalnya untuk menghidupkan kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Saat ini penggunaan bahan bakar minyak jenis premium. Jika tidak ada premium sebagai bahan bakar minyak, tentu kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan. Nah, oleh karena itu, ketersediaan cadangan minyak bumi di dunia harus diselamatkan agar tidak mengalami kepunahan. Salah satu caranya apa? Yaitu dengan cara bijaksana memanfaatkan semua sumber daya kekayaan alam tanpa terkecuali. Dengan begitu, ketersejahteraan manusia di permukaan bumi hingga waktu yang lama dapat terjaga dan seimbang. Itulah cara yang dibenarkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini kita untuk yang terakhir ada kesimpulan. Setelah apa yang kita pelajari bersama tentang sumber daya alam, bisa kita ambil kesimpulan. Sini saya akan membacakan tentang kesimpulannya. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan ada sifatnya, ada potensinya, dan jenisnya. Indonesia merupakan negara tropis dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya alam telah berubah menjadi pengeksploitasian alam. Nah, dengan bertambahnya populasi manusia dapat berimplikasi secara menipisnya sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam perlu dijaga keseimbangannya dan juga kelestariannya agar tetap dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi harus tetap ada pembatasan penggunaan yang tidak terlalu tereksploitasi. Ada beberapa konsep tentang pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, konsep pelestarian dan pendayagunaan sumber daya alam. Yang kedua, sumber atau konsep hukum kait-mengait banyak permasalahan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan sumber daya alam. Karena kelemahan negara berkembang terletak pada pengelolaan sumber daya alam. Lagi-lagi tentang pengelolaannya nih. Nah, di sini secara keseluruhan tujuan pembangunan adalah mensejahterakan rakyat dan membangun manusia Indonesia yang utuh, seimbang dan selaras sehingga memberikan gambaran kualitas hidup yang lebih mantap. Semua itu dapat dicapai dengan kesungguhan dan perlindungan terhadap sumber daya alam sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, baik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya ucapkan. Kurang lebihnya terima kasih. Yang pertama, mungkin sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa yang memberi nikmat kepada saya, terima sehat sehingga saya bisa melaksanakan tugas ujian akhir semester. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi, SPD MM. Nah, di sini mungkin selama mata kuliah beliau banyak memberikan pembelajaran, pengetahuan tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.